Puji Tuhan saudara, ada beberapa orang yang berkata, saya kan sudah serius, tapi kok nggak menjadi apa ya, hidup saya kan available, saya bersedia, tapi kenapa belum terlalu dipakai oleh Tuhan? Oh saya bersedia tetapi banyak tetapi dalam hidup kita sehingga kalau keterbatasan terjadi jangan salahkan karena unsur tetapi. Ada orang yang berkata saya nggak peduli lah, saya mau kering-kering, mau kosong-kosong, nggak memberi apa-apa dalam hidup saya juga nggak apa-apa. Nah, firman Tuhan hari ini Pak Risa akan bagikan untuk kita supaya kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Waktu perjalanan hidup kita ini mencapai sasaran ilahi, sasaran Allah, sesuatu indah pasti terjadi. Ya, pemirsa, kita kembali kepada surat Yohanes yang ketiga, ayat yang kedua. Kata prosper, kata kemakmuran, to help on the road. Kenapa banyak orang kecewa? Karena mereka berpikir bahwa kemakmuran adalah tujuan. Kelimpahan adalah tujuan. Jadi ukurannya segala sesuatu diukur dari kelimpahan dan kemakmuran itu sendiri. Padahal yang namanya kemakmuran dan kelimpahan itu hanyalah alat bantu dalam perjalanan kita. Yang harus kita pastikan apakah kita dalam perjalanan yang Tuhan inginkan. Itu yang paling menentukan. Bukan bagaimana cara kita sampai, karena Tuhan nanti akan memberikan jalan-jalannya kepada kita. Dan to help on the road, saya kasih contoh yang paling sederhana. Kalau misalnya pemirsa mau perjalanan menggunakan mobil ke Surabaya, isi full tank, tangki bensin penuh di depan rumah. Perjalanan ke Surabaya itulah tujuannya. Saya bisa pastikan pemirsa sampai Cirebon akan berkurang. Saya bisa pastikan sampai di Semarang akan habis. Tetapi sedikit pun kita tidak perlu khawatir. Karena di depan kita, sepanjang kita terus melangkah menuju ke Surabaya, saya bisa pastikan pemirsa, di depan ada pom bensin Pertamina yang kembali mengisi yang kekosongan dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam kehidupan rohani. Sepanjang kita menuju perjalanan ilahi yang Tuhan sudah tentukan, jangan pernah khawatir. Ada pom bensin sorga yang akan kembali mengisi, memenuhi sampai berkelimpahan. Tapi itu bukan tujuan, itu bukan ending, itu barulah alat bantu daruratnya Tuhan untuk kita sampai kepada tujuan itu sendiri. Ada orang yang banyak menyimpang jalan sehingga tidak di jalan itu, sehingga waktu butuh bantuan ya nggak akan menemukan. Dia kehilangan jalan. Sebetulnya bisa menemukan, tetapi dia yang harus mengusahakan. Tetapi kalau kita menuju sasaran ilahinya Tuhan, Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang supply. Oke. Ada beberapa orang berkata, wah ini tangki saya berbeda sama yang lain. Ya, kalau mobil kita kecil, kita akan sering-sering harus banyak diisi. Kira-kira demikian Pak, kalau kita masih baru dengan Tuhan, kita baru mengenal Dia, baru punya iman sedikit, kita harus lebih banyak dan sering-sering diisi oleh kebenaran, oleh firman Tuhan. Dan bukan berarti orang yang sudah tangkinya besar, diisinya juga harus lebih besar kan. Saya tahu kalau mobil balap, kalau isi tangkinya itu hitungannya detik. Kalau enggak dia enggak akan bisa catch up. Ya, itu diisinya itu lubangnya juga besar. Jos langsung masuk. Saya percaya setiap orang yang sudah lama di dalam Tuhan, jangan anggap remeh. Juga harus diisi lebih banyak supaya terjadi percepatan juga untuk sampai tadi Surabaya, Pak. Iya. Oke, silakan Pak Risa. Yang menarik adalah bahwa ada satu ayat yang ini menurut saya menarik karena di sini ada sebuah perbedaan yang signifikan. Yaitu adalah Mazmur 103 ayat yang ke-7. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ada satu
perbedaan yang sangat signifikan. Ini menurut saya Pak Johan, kenapa Tuhan menunjukkan jalan-jalannya dalam perjalanan rohani kita. Yaitu kepada orang-orang yang sungguh bergantung, kepada orang-orang yang sungguh dekat, yang kedekatannya begitu intim, begitu luar biasa, ketergantungannya begitu hebat, dia akan berikan prosesnya menuju ke tujuan ilahi. Tapi kepada bangsa Israel, dia hanya memberikan produk jadinya, fasilitasnya yang dia berikan. Karena menurut saya, ini bukan persoalan pilih kasih, tetapi ini satu persoalan besar bahwa gereja harus mengerti isi hatinya sampai kedalamannya, bergaul dengan firman, bergaul dalam hadiratnya, bergaul keinginan dan kehendaknya. Menurut saya itulah jalan-jalannya yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Benar bahwa sesuai dengan cc mobil masing-masing, tapi saya percaya tujuannya itu cuma satu, yaitu adalah for his good pleasure. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun tujuannya, tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kepada Musa, Tuhan tunjukkan jalan-jalannya. Kepada bangsa Israel, dia tunjukkan perbuatannya. Saya kasih contoh sedikit. Misalnya saya datang bersama dengan istri. Istri saya misalnya suka yang namanya memasak. Datang ke sebuah restoran, merasakan sebuah gado-gado. Kalau saya, yang penting produk gado-gadonya, enak dan tidak. Kalau istri saya ketika dia makan, itu pulang bisa diuraikan. Ini kacangnya kayaknya mereknya ini, garamnya segini, ini bahannya kangkungnya harus seperti ini takarannya, dosisnya harus segini. Kenapa? Karena buat dia untuk sampai kepada produk gado-gado, dia pengen tahu jalan-jalannya. Tapi kalau saya model bangsa Israel lah. Kalau soal makanan Pak Johan. Yang penting produk jadinya. Saya nggak tahu gimana cara membuatnya. Bagaimana saudara bisa menangkap hal yang sangat indah. Di mana Tuhan itu pasti bukain jalan-jalan. Bahkan di tiap-tiap tempat yang emergency, saudara perlu, dia akan isi. Nah, sebab itu kita harus mengerti dan berjalan di dalam jalur jalannya Tuhan. Untuk berjalan di jalur jalannya Tuhan, mau tidak mau kita harus kembali kepada Yesus. Yang dia berkata, akulah jalan. Ada banyak orang pilih jalan yang keliru. Ada banyak orang pilih jalan pintas. Tapi saya tahu Yesus, dia berkata, akulah jalan. Dan dia menyediakan jalan untuk kita supaya kita tidak keliru, tersesat. Kalaupun di tengah perjalanan kita menghadapi kekurangan bensin, energi kita menjadi lebih lemah karena mobil kita nggak bisa jalan, dia mensupply, dia penyedia, provision, dia sediakan. Doa Bapak kami juga ya Pak ya, dia menyediakan bagi kami tiap hari bahkan. Dan bahkan dia melimpahi kita dengan kasih karunia tiap hari. Itu bagian Tuhan. Bagian kita berjalan di dalam dia. Saya yakin memiliki Kristus, memiliki perjalanan yang aman. Memiliki Kristus, memiliki perjalanan yang walaupun berliku-liku, tapi jelas endingnya, arah akhirnya. Yaitu kemuliaan yang akan datang. Tapi di sini sementara kita di bumi, kita perlu setiap saat dia sediakan emergency help untuk kita. Tidak pernah terlambat, tidak tergesa-gesa, namun dia selalu ada di sana. Puji Tuhan. Marisa, menarik sekali berbicara tentang prosper. Ya, cukup saya alami prosper di studio ini. Tidak terlalu dingin sampai saya menggigil dan sakit, saya nggak prosper, menderita. Tapi juga tidak panas sehingga kita bisa pakai jas kita. Lebih dari cukup. Ini lebih daripada dinginnya AC di luar. Prosper. Kita makan, minum, nggak sampai terbuang-buang. Itu namanya kita jahat, ya, membuang-buang rezeki, berkat. Tapi cukup, kita nikmat. Rasa flavor, gado-gado, soto, bermacam-macam ada. Tidak sampai
pesta pora. Ya. Ya, itu kita berlasat-lasat. Tapi itu pun prosper. Ya. Di hati kita, di rumah kita, kamar rumah kami, enggak mention besar tapi cukup dan nikmat dan lebih cukup prosper. Nah, itu pun yang Tuhan ingin berikan dalam kesehatan rohani saudara, dalam hidup saudara, dalam keinginan-keinginan prosper. Dan Tuhan berikan jalan. Pak Risa sudah menjelaskan tentang jalannya Tuhan yang luar biasa tadi, tersedia untuk saudara. Tetap bersama kami dalam This Is Your Time. Kami ingin membawa saudara berdoa. Kalau saudara berkata, aku perlu dituntun ke jalan itu. Aku perlu menemukan supply pom bensin pom. Aku ingin membesarkan kapasitas yang ada. Aku ingin cepat. Saudara yang ingin cepat, buka kapasitas besar. Tuhan akan bikin percepatan dalam banyak hal.